Perkenalkan, nama saya Mesa Rositorus, NIM 0604212035 dari jurusan Sosiologi Agama semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi sosial. Psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari konsep diri manusia, mental, jiwa, dan perilaku. Psikologi muncul dari biologis, konteks budaya, belajar sosial, proses kognitif, fenomena lingkungan. Ada 3 perspektif atau teori psikologi sosial, yaitu teori psikoanalisa. Teori psikoanalisa adalah perilaku dimotivasi dari dalam oleh dorongan dan impuls internal yang kuat. Teori psikoanalisa ini bagaimana seseorang menganalisis diri sendiri. Yang kedua, teori behaviorisme, yaitu teori perilaku bagaimana orang menciptakan perilaku. Yang ketiga, psikologi gestalt, yaitu orang membentuk persepsi yang koheren dan bermakna berdasarkan keseluruhan, bukan berdasarkan bagian-bagian. Selanjutnya, kognisi sosial. Kognisi sosial adalah bagaimana cara kita menganalisis atau mengingat dan menggunakan informasi sebagai Kognisi sosial adalah bagaimana cara kita menganalisis atau mengingat dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Kognisi sosial berfungsi sebagai otomatis, cepat, tanpa usaha dan tanpa penalaran yang cermat atau logis. Karena ada skema yang membimbing kita. Skema itu adalah seperangkat tatanan, struktur, pengetahuan, dan pemahaman tentang konsep atau stimulasi. Adapun efek skema yaitu efek bertahan dan efek pemenuhan harapan diri. Selanjutnya, kognisi dan afeksi. Afeksi adalah perasaan seseorang terhadap sesuatu stimulus, sedangkan kognisi adalah cara berpikir seseorang terhadap suatu stimulus. Dalam menilai dan memahami suatu gejala sosial, tanpa kita sadari, ternyata dipengaruhi oleh perasaan kita pada saat itu. Itu berarti afeksi mempengaruhi kognisi. Pengaruh efek lainnya adalah pengaruh pada ingatan. Ingatan yang bergantung pada suasana hati, yaitu apa yang kita ingat saat berada dalam suasana hati tersebut. Selanjutnya, persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses untuk memahami orang lain, di mana mereka sebelumnya sudah memiliki dan memanfaatkan skema. Skema atau informasi tentang keadaan sosial yang tertekan di dalam memori yang kemudian diolah dan dibayangkan. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi sosial itu faktor penerima, faktor situasi, dan faktor objek sasaran. Yang terakhir yaitu psikologi perkembangan dewasa muda. Secara fisik, seseorang dewasa muda menampilkan profil yang sempurna dalam arti bahwa pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek psikologi telah mencapai posisi puncak. Secara umum, mereka yang tergolong dewasa muda yaitu mereka yang berusia 20 sampai 40 tahun. Aspek-aspek perkembangan dewasa muda yaitu kekuatan dan energi, keturunan, dan motivasi. Kesehatan dewasa muda adalah kondisi sehat sejahtera, baik secara fisik, mental, maupun sosial, yang ditandai dengan tidak adanya gangguan-gangguan seperti keluhan sakit fisik dan keluhan emosional. Masalah-masalah kebiasaan dan kesehatan yaitu obesitas, diet, latihan olahraga, penyalahgunaan narkoba, dan merokok. Sekian dari pemaparan saya. Disudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.